Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumiddin, amma ba'd. Kesempatan yang baik ini kita membahas tentang rizki. Rizki itu likulli ma yantafi'u bihi. Pertama syaratnya, segala sesuatu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bermanfaat. Yang kedua adalah halal. Kalau rezeki itu tidak halal alias haram, maka itu bukan rezeki pada hakikatnya. Karena yang haram itu tidak bisa memberikan manfaat kemaslahatan untuk kita. Jadi yang haram itu justru kalau kita bawa pulang, kita konsumsikan untuk istri kita, untuk anak-anak kita, maka itu akan menjadi asbab azab yang kita rasakan atau menjadi fitnah besar untuk kehidupan kita. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin mengutip penjelasan dari seorang tasawuf, Sahal Al-Tustari, mengatakan bahwa seseorang yang memakan sesuatu yang haram itu sadar maupun tidak sadar, sekujur tubuhnya itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau seseorang mengkonsumsi sesuatu yang halal, maka seluruh sekujur tubuhnya itu akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan-kebaikan. Maka oleh karena itu, hindarkanlah kita membawa rizki yang haram. Ya. Rizki yang haram itu bisa disebabkan karena zatnya, bisa disebabkan dengan cara untuk mendapatkannya. Jadi ada haram li dzatihi, ada haram li sababihi. Haram karena zatnya itu adalah memang zatnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu itu adalah haram. Misalnya diantaranya zat yang haram minum-minuman khamar, babi dan lain sebagainya. Tapi ada juga haram karena lisababihinya, karena sebabnya. Cara mendapatkan rezeki itu yang zatnya halal tetapi caranya haram, menyimpang dari syariah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sesuatu yang haram. Maka yang haram ini baik itu karena zatnya maupun karena sebabnya atau cara mendapatkannya itu, maka pada hakikatnya itu bukan rezeki. Kalau kita paksa dan kita bawa pulang, ya, terus kita mengatakan ini adalah rezeki, padahal caranya kita dapatkan dengan cara mencuri, menipu, korupsi, mengambil hak orang lain, ya, dengan kejahatan dan macam-macam, berjudi. Maka sebesar apapun itu yang kita dapatkan itu pada hakikatnya adalah bukan rezeki. Karena justru itu malah menjadikan satu sebab, ya, ketidakmaslahatan dalam diri kita, keluarga kita. Ya. Kata Imam Ghazali, begitu kita makan, begitu kita konsumsi, maka akan menjadi sekujur tubuh kita itu adalah sadar maupun tidak sadar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Khalifah Umar bin Khattab, ya, menyampaikan bahwa man nabata lahmahu, siapa
yang menumbuhkan daging dan darahnya, ya, min sukhtin, dari segala sesuatu yang haram, ya, yang haram, kata Abu Bakar As-Siddiq, fannaru aula, maka yang paling layak tempatnya adalah nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu menjadikan asbab, ya, azab akhirat karena apa? Rezeki yang halal, rezeki yang haram. Maka oleh karena itu hendaklah jangan sampai kita membawa pulang, dan jangan saya mengatakan yang kita dapatkan dengan cara yang haram itu adalah merupakan rezeki, karena itu menjadi sebab nanti, ya, siksaan kita ketika di akhirat kelak, ya. Oleh karena itu jangan cara korupsi, suap menyuap dan sebagainya itu adalah kita hindari, karena itu yang menyebabkan nanti dengan cara-cara yang tidak halal hukumnya. Maka jangan jadikan satu hal itu adalah sebagai bagian rezeki, atau kita katakan rezeki yang kita bawa pulang, karena itu adalah hakikatnya adalah bukan rezeki. Dan rezeki yang kita sebut tadi dalam tanda petik yang haram tadi, maka itu nanti akan menjadi beban berat ketika di yaumil hisab kelak, saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', ya. Kaki-kaki manusia itu nanti tidak akan sanggup melangkahkan kakinya, jadi beban berat. Apalagi yang kita gunakan dulu dalam kehidupan kita banyak dipenuhi dengan hal-hal yang haram, tidak sanggup melangkahkan kaki kita saat dihisab itu, masya Allah, alhamdulillah, ya. Tazul qadam 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'. Di antaranya itu yang ditanyakan nanti yaumil hisab adalah an umri fi ma'afna, umur kita habiskan untuk apa? Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lakukan untuk maksiat atau banyak amal-amal soleh, ibadah kepada Allah, akan ditanya. Begitu banyak maksiat, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita habiskan, maka akan menjadi hal yang berat nanti kita menghadap Allah ketika di yaumul hisab. An umri fi mafna wa jasadi fi ablahu, jasad kita, semua kenikmatan fisik kita, kesehatan kita, mata kita, telinga kita, semua akan ditanya oleh Allah, ya, tangan kita dan lain sebagainya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masalah rezeki yang berhubungan dengan harta, Allah tanya min aina kasabahu wa fima wadhahu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu belanjakannya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau kita ditanya oleh Allah bahwa ternyata cara-cara mendapatkan rezeki itu dengan cara yang haram, maka kita akan berat melangkahkan kaki kita saat dihisab itu. Min aina wa fi manfaqahu, dan untuk apa kita mendapatkan dengan cara yang halal, tetapi dalam menafkahkannya dengan cara-cara yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat, maka itu juga akan menjadi asbab, ya, kita tersiksa nanti di akhirat di yaumil hisab kelak. Itu juga an ilmi madza amila fi, ilmu juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dikarunia ilmu itu untuk apa? Kita untuk memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sebagai orang mukmin, ya, jangan pernah takut tidak mendapatkan rezeki yang halal, ya. Etikot kita bahwa Allah itu Ar-Razik, yang memberikan rezeki, maha memberikan rezeki, maha pemurah. Bukan hanya manusia yang dicukupi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua
fadzabah, baik itu binatang melata yang melatanya dengan badannya seperti ular, cacing dan lain sebagainya, atau yang berjalan dengan dua kaki ya, termasuk manusia, atau yang berjalan dengan 4 kaki ya, binatang melata yang 4 kaki, semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah menyia-nyiakan itu dan memberikan rezeki. Coba kita lihat seperti cicak saja, dia merayap di dinding, makan rezeki yang diberikan oleh Allah adalah dengan nyamuk yang terbang, tercukupi. Maka oleh karena kenapa kita manusia kadang-kadang takut kalau hanya menghadapkan dengan rezeki yang halal, nampaknya kita sulit terpenuhi. Tidak, justru kita berupaya untuk meraih yang halal, itu Allah akan mencukupi dengan cara-cara yang halal ya. Jadi itu ya, jadi keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mencukupi rizki ya semua hamba-hambanya. Jangan takut dengan itu, upayakan kita dan cepatlah rizki itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berikhtiar. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Segala sesuatu sesuai dengan usaha kita. Maka kita harus serius usaha untuk meraih rezeki yang halal itu dengan sungguh-sungguh. Insyaallah akan Allah memberikannya. Ya, ada ikhtiari ya. Kemudian dengan upaya kita mencari rezeki itu hati-hati, berhati-hati. Kita harus bisa memilah mana yang haram, mana yang halal ya. Kalau yang haram sekali-sekali jangan kita ambil ya, jangan kita ambil. Bila perlu ketika ada mendapatkan sesuatu yang haram itu buang, masukkan dalam mazbalah, buang saja. Jangan sampai kita konsumsi, jangan sampai kita bawa ke rumah kita. Akhirnya istri kita, keluarga kita, anak-anak kita memakan dengan hasil cara-cara yang haram itu ya, jauhkan itu, buang di tempat ya, dana masbalah ya. Itu dana, itu sampah saja, gunakanlah itu, lempar kemana untuk kemaslahatan umum ya, kalau terpaksa ada ya, ada itu. Jadi pilihlah rezeki yang halal ya. Yang halal itu nanti akan menjadikan satu apa? Keberkahan, ziyadah al khair, bertambah kebaikan dalam kehidupan kita, keluarga kita. Karena apa? Lantaran asbab dengan rezeki yang halal yang kita ikhtiarkan itu, darah daging pikiran kita semua akan bersih jernih, hati kita akan menjadi sakinatul qulub, tenang hati. Karena apa? Rezeki yang halal itu. Maka kita upayakan betul-betul kita bisa memilah ya. Terutama sekarang ini banyak gentayangan ya, orang meriswah kita untuk memilih, mencoblos ya. Ya, akhirnya kita tidak sehat dalam memilih pemimpin yang terbaik gara-gara apa? Tersuap, didatangi, kita diberikan suruh mencoblos, padahal dia tidak ada perjuangan untuk dakwah ya. Tidak ada perjuangan dakwah. Kita harus berhati-hati itu ya. Jadi kita upayakan. Maka harus kita pandai-pandai memilih ya. Jadi untuk itu rezeki dengan jalan yang berikutnya, ketika kita punya rezeki, wa mimma razaqnahum yunfikun, nafkahkan di jalan Allah ya. Pertama bagaimana? Keluarkan zakatnya ya. Karena kalau kita tidak mengeluarkan zakat, sedangkan kita sudah termasuk kategori orang yang wajib zakat, maka kita akan merampas haknya para mustahik 8 asnaf itu. Kita berarti merampas, kita telah melakukan kezaliman. Wajib keluarkan zakatnya dulu untuk kita bersihkan ya. Kita bersihkan 2,5% kita keluarkan, nggak banyak. Kalau 1 jutanya 25.000 ya, kalau 4 jutanya 100.000 gitu ya hitungannya. Jadi nggak banyak, keluarkan tuh hak mereka. Karena dengan zakat itu bersih ya, bersih harta kita, bersih dengan tazkiyatun nafsi, jiwa kita ya, itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat itu akan menjadi tumbuh berkah, bermanfaat harta kita ya.
pada orang-orang para mustaqiqin, masdaqatul fuqara al masakin amin ali wa mu'allafatil qulub fi riqabil gharimin fisabilillah bisabil itu serahkan kepada mereka, bermanfaat untuk 8 asnaf itu dengan zakat itu, maka kita keluarkan zakatnya. Yang kedua adalah tasarrufkan untuk hal-hal yang kebaikan yang kita keluarkan untuk siapa? Untuk keluarga kita. Kewajiban nafkah kita sebagai suami, ya, memberikan nafkah itu wajib untuk biaya pendidikan anak-anak kita, ya, kesehatan kita, konsumsi kebutuhan hidup anak-anak kita, keluarga kita, itu paling wajib. Kemudian jangan lupa untuk kemaslahatan umum, kebaikan mustahabah, ya, yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah, ya, menolong orang-orang yang sangat membutuhkan, betul-betul bermanfaat di situ. Akan itulah disitulah pintu-pintu keberkahan yang akan kita dapatkan saat kita betul-betul menginfakkan harta kita di jalan Allah. Mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki adalah kamu nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, siap-siap kita mempertanggungjawabkan di yaumil hisab kelak, summalatus alunna yauma idin anin naim. Setiap kenikmatan diberikan Allah, besar kecil, itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat-saat hisab itu adalah saat yang sangat berat, ya, menentukan waktunya sangat berat untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan akan merasa waktu sangat begitu cepat, ya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali, ya. Jadi jangan katakan rezeki haram itu adalah rezeki. Itu bukan rezeki. Hakikatnya akan menjadikan asbab fitnah kehidupan kita dan juga asbab daripada azab kita, baik itu dunia maupun di akhiratnya kelak. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan memberikan banyak rezeki yang halal kepada kita semua. Dengan itu semua kita akan bisa hidup yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.